Cara PSSI jaga mental pemain timnas Indonesia yang pantau polemik naturalisasi agar tidak terpancing dengan isu-isu yang bermunculan. Timnas Indonesia U16 alami kekalahan di laga perdana Pinatar Super Cup 2024. Berharap semua pemain bisa introspeksi kekurangan masing-masing dan segera berbenah. Bangganya Indra Syafri lihat timnas U20 Indonesia berkembang pesat dan bisa memahami konsep yang ia minta. PSSI ternyata sudah melakukan lobby Liano Reijender sejak 1,5 tahun yang lalu untuk bela timnas Indonesia dan memantapkan hatinya bisa merah putih. Legenda Manchester United buka-bukaan soal update cedera Elkan Bagot, pakai sepatu khusus dan bikin frustasi sang pemain. Skuad timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Belum ada pintu comeback untuk Hugo Samir. Jelang jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Cina dilanda krisis internal. Sebelum ambil keputusan, Mas Hilgers bandingkan timnas Indonesia dengan Belanda, Garuda sama istimewanya dengan timnas pusat. Tapi perbedaannya seperti ini penjelasannya. Ungkapan menohok Mauro Zijlstra soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 saya kira terlalu cepat, tapi jika memang berpeluang kenapa tidak? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cara PSSI jaga mental pemain timnas Indonesia yang pantau polemik naturalisasi agar tidak terpancing dengan isu-isu yang bermunculan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengakui pihaknya terus berusaha menjaga mental para pemain timnas Indonesia yang ikut memantau polemik naturalisasi. Seperti diketahui, belakangan isu soal pemain naturalisasi berparpor ganda jadi perbincangan di media sosial. Isu tersebut terus jadi perbincangan seusai mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta berbicara soal dugaan pemain naturalisasi paspor ganda tersebut. Kegaduhan tersebut sebenarnya terjadi hampir sepekan. Padahal sebenarnya PSSI melalui anggota komite eksekutif dalam kurung Exco, Arya Sinulinga sudah membantah dan itu tidak benar. Namun isu tersebut masih liar dan ramai jadi perbincangan di media sosial. Ternyata polemik soal pemain naturalisasi ini juga menarik pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda ternyata juga memantau kabar yang tengah ramai diperbincangkan ini. Yunus Nusi mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia juga memantau di media sosial. Untuk itu pihaknya terus mencoba menjaga mental para pemain. Salah satu cara yang dilakukan PSSI yakni dengan berkomunikasi dengan pemain diaspora ini. Dengan harapan psikologi mereka tak terganggu dan para pemain tetap fokus menjalani kariernya sebagai pemain baik di klub maupun dengan tim merah putih. Yunus Nusi juga memastikan agar para pemain tak terganggu dengan kabar-kabar tak menyenangkan tersebut. Memang kita masih dalam tahap menjaga psikologi mereka dan kita harap mereka tidak terganggu dengan statement yang mengurangi semangat mereka, ujar Yunus Nusi. Ia mengaku memang ada pemain yang membaca pernyataan tak menyenangkan tersebut.
Namun, ia berharap dan menekankan agar para pemain timnas Indonesia ini tak terganggu mentalnya. Apalagi pernyataan tersebut bisa menyakiti psikologi pemain. Timnas Indonesia U16 alami kekalahan di laga perdana Pinatar Super Cup 2024. Berharap semua pemain bisa introspeksi kekurangan masing-masing dan segera berbenah. Timnas Indonesia U16 mengalami kekalahan pada laga perdana Pinatar Super Cup 2024. Timnas Indonesia U16 kalah dari Swiss di Stadion Pinatar Arena, Murcia, Rabu (18 September 2024) malam waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U16 kalah dengan skor 0-2 dari Swiss. Pada babak pertama, Timnas Indonesia tertinggal 1 gol hingga akhirnya gol kedua tercatat di babak kedua. Sayangnya, Timnas Indonesia U16 harus kebobolan dari 2 gol Swiss. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia U16 tersisih dari perebutan juara. Di babak perebutan juara ketiga, Garuda Nusantara akan menghadapi Kepulauan Faroe. Kepulauan Faroe sendiri kalah dari Skotlandia dengan skor akhir 5-0. Pertandingan perebutan babak ketiga akan berlangsung pada Sabtu (21 September 2024) diikuti oleh laga final yang mempertemukan Swiss melawan Skotlandia. Turnamen ini menjadi salah satu bagian dari persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Setelah turnamen mini ini, Timnas Indonesia U16 akan terbang menuju Qatar sebagai pemusatan terakhir jelang perebutan posisi ke Piala Asia U17. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Bangganya Indra Syafri lihat Timnas U20 Indonesia berkembang pesat dan bisa memahami konsep yang ia minta. Indra Syafri bicara persiapan timnya jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya ada 30 pemain yang dipersiapkan untuk berlaga di ajang tersebut. Dari nama-nama yang ada Jens Raven dan Wilber Jardim yang masuk dalam skuad. Selain itu, pemain yang ada hampir sama dengan yang dibawa ke ASEAN Cup U19 2024. Kali ini, Garuda Nusantara akan membawa misi lolos ke Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan semua persiapan sudah dilaksanakan dengan baik. Mereka juga memberikan apresiasi kepada Bali United yang memberikan fasilitas latihan. Semua pemain menjalani latihan intensif di sana selama sepekan terakhir. Sebelumnya, Garuda Nusantara juga sudah menggelar pemusatan latihan panjang dan berlaga di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan latihan di Training Center Bali United. Fasilitasnya sangat baik sekali sehingga program yang kita rencanakan berjalan dengan baik, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini mengakui bahwa anak asuhnya sudah berkembang lebih baik. Mereka melewati tes dan menunjukkan hasil positif dan siap berlaga di kualifikasi Piala Asia. 3 tim yakni Yaman, Maladewa, dan Timor Leste sudah menunggu mereka di babak fase grup. Dan sejalan dengan itu, kondisi para pemain sudah sampai titik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentunya indikatornya setelah kita melakukan tes, mereka saat ini lebih baik, lanjutnya.
Sudah mengantongi 30 nama, nantinya hanya ada 23 pemain yang dibawa ke kualifikasi Piala Asia. Tim pelatih akan memilih pemain yang siap untuk bermain di ajang tersebut. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. PSSI ternyata sudah melakukan lobby Eliano Reijnders sejak 1,5 tahun yang lalu untuk bela timnas Indonesia dan memantapkan hatinya bisa merah putih. PSSI telah mendekati Eliano Reijnders selama 1,5 tahun untuk membela timnas Indonesia. Pengakuan ini disampaikan Eliano dalam wawancara di kanal YouTube Yusanugraha. 2 tahun lalu, Eliano juga diwawancara di kanal yang sama, di mana ia sempat ditanya tentang kemungkinan membela timnas. Saat itu, Eliano mengungkapkan keinginannya untuk fokus pada klub terlebih dahulu. Namun, pandangannya berubah ketika ia menyadari Indonesia adalah tanah kelahiran ibunya dan kakeknya. Kesadaran ini membuatnya bersedia untuk bergabung dengan timnas. PSSI sudah mengurus proses ini selama 1,5 tahun dan mereka sangat serius, ungkapnya. Awalnya Eliano ingin tetap stabil di klubnya, tetapi setelah beberapa minggu, ia merasa bahwa membela Indonesia adalah langkah yang indah mengingat kecintaan negaranya terhadap sepak bola. Eliano menegaskan Indonesia adalah negara yang gila sepak bola dan semua orang sangat mencintainya. Kenapa saya tidak bergabung dengan timnas? Ia pun akhirnya memutuskan untuk memperjuangkan negara ibunya. Pendekatan pertama dari PSSI dilakukan oleh Fardy Bachdim melalui agennya. Fardy yang selalu berkomunikasi dengan agen saya dan mengurus semua prosesnya, tambahnya. Eliano merasa bahwa proses naturalisasi berjalan dengan baik dan ia sangat ingin segera tampil di lapangan untuk timnas Indonesia. Laga pertamanya diperkirakan akan berlangsung pada bulan Oktober 2024 dan ia siap memberikan yang terbaik untuk negaranya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Legenda Manchester United buka-bukaan soal update cedera Elkan Bagot, pakai sepatu khusus dan bikin frustasi sang pemain. Pelatih Blackpool FC sekaligus legenda Manchester United, Steve Bruce buka suara soal perkembangan cedera pemainnya, Elkan Bagot. Elkan Bagot tengah mengalami cedera ankle. Bek timnas Indonesia itu sudah absen memperkuat Blackpool FC sejak 27 Agustus 2024 karena cedera yang dideritanya itu. Ia absen membela Blackpool dalam 5 pertandingan. Sang pelatih Steve Bruce memberikan kabar terbaru soal kondisi Elkan Bagot menjelang pertandingan melawan Sheffield Wednesday di putaran ketiga Piala Carabao 2024. Blackpool FC menyerah 0-1 dari Sheffield Wednesday pada 17 September 2024. Saat ini dia masih memakai sepatu bot dalam kurung sepatu pelindung cedera ankle, kata Steve Bruce. Bruce menjelaskan bahwa Bagot akan menjalani pemulihan sehingga akan absen membela tim untuk beberapa waktu ke depan. Dia akan memakainya selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi, jadi saya rasa kita tidak akan melihatnya sekitar 1 bulan ke depan, ujarnya. Steve Bruce menjelaskan kondisi tersebut membuat Elkan Bagot merasa frustasi dan kecewa. Ini membuat frustasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, tuturnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Skuad Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Belum ada pintu comeback untuk Hugo Samir. Hugo Samir tak dipanggil Timnas U20 Indonesia meski menjadi pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1. Indra Syafri rupanya belum membuka pintu comeback untuk wonderkid berdarah Brasil, Hugo Samir. PSSI baru saja mengumumkan skuad profesional berisi 30 pemain Timnas U20 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad tersebut nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain saat kualifikasi digelar pekan depan di Jakarta. Mayoritas pemain merupakan lulusan ASEAN Cup U-Strip 19 2024 di Surabaya yang berakhir dengan gelar juara untuk Indonesia. Dari Liga 1 2024/25 sebenarnya terdapat satu pemain yang memenuhi syarat umur dan bermain reguler. Dia adalah Hugo Samir, pemain berusia 19 tahun yang musim ini rutin bermain di Persik Kediri. Dalam 5 pekan pertama, Hugo selalu menjadi starter dalam 4 pekan awal. Hal itu menjadikan dia sebagai pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1, bahkan mengalahkan Kadek Arol Donitri Pamungkas hingga Tony Firmansyah. Sayangnya, Indra Syafri belum memasukkan Hugo dalam rencananya untuk Timnas U-Strip 20 pada tahun ini. Pelatih 61 tahun itu kemungkinan masih ingin melihat pendewasaan Hugo yang baru pertama kali bermain di kasta tertinggi. Sebelum musim ini, putra Jackson F. Tiago itu dikenal temperamental di lapangan hijau. Ia pernah dihukum Komdis PSSI selama 1 tahun karena pernah pelanggaran brutal di kompetisi EPA. Saat diberi kesempatan di Timnas Indonesia di Asian Games 2022 silam, Indra menyaksikan Hugo menampar pemain Uzbekistan sehingga harus di kartu merah. Jelang jumpa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Cina dilanda krisis internal. Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic menyambut laga lawan Timnas Indonesia di ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan persiapan kurang baik. Pasalnya, skuad Cina baru saja menelan 2 kekalahan saat 2 laga perdana. Cina kalah telak 0 hingga 7 dari Jepang di laga perdana grup C ronde ketiga. Pada laga berikutnya, tim asuhan Branko Ivankovic harus menyerah 1 hingga 2 dari Arab Saudi. 2 kekalahan tersebut berbuntut panjang bagi skuad Cina. Kritik keras langsung terlontar dari seluruh Cina usai hasil tersebut. Publik Cina meminta Branko Ivankovic untuk segera mengundurkan diri. Selain itu, Cina juga menghadapi masalah tak kalah serius sebelum jumpa Timnas Indonesia. Media asal Korea Selatan, Best 11 melaporkan bahwa skuad Cina sedang mengalami kekacauan internal. Best 11 melaporkan bahwa ada konflik antara Branko Ivankovic dan Zheng Zi selaku manajer Timnas Cina. Zheng Zi awalnya meminta Branko Ivankovic untuk mencadangkan Bram Abdulli pada laga kedua lawan Arab Saudi. Namun, Branko Ivankovic memilih bergeming sama sekali.
Alhasil, Zheng Zi tertangkap kamera tengah marah besar atas keputusan Branko Ivankovic. Best11 melaporkan bahwa Zheng Zi tertangkap kamera tengah memukul tembok dan marah-marah. Media tersebut melaporkan bahwa keduanya tengah berselisih paham. Situasi internal di skuad Cina juga makin buruk menurut laporan media asal Korea Selatan tersebut. Best11 melaporkan bahwa para pemain Cina juga melontarkan keraguannya atas pilihan taktik Branko Ivankovic. Kekalahan dari keduanya, termasuk timnas Indonesia, bakal membuat Federasi Sepak Bola Cina mengambil tindakan drastis. Hasil buruk bakal membuat Federasi Sepak Bola Cina mendepak Branko Ivankovic dari kursi pelatih. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Sebelum ambil keputusan, Mas Hilgers bandingkan timnas Indonesia dengan Belanda, Garuda sama istimewanya dengan timnas pusat. Tapi perbedaannya seperti ini penjelasannya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mas Hilgers membandingkan skuad Garuda dengan timnas Belanda sebelum mengambil keputusan membela merah putih atau timnas pusat. Back FC Twente itu diumumkan bersama pemain PEC Zwolle, Liano Reijnders sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya oleh PSSI pada Jumat (6 September 2024) lalu. Proses naturalisasi Mas Hilgers dan Liano Reijnders pun sudah disetujui oleh DPR RI pada 17 September 2024 lalu. Selanjutnya, mereka dijadwalkan akan disumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) di Belanda pekan depan. Alasannya, Mas Hilgers dan Liano Reijnders masih disibukkan dengan agenda pertandingan Eredivisie alias Liga Belanda yang tengah berlangsung. Mas dan Liano ditargetkan akan didaftarkan pada 20 hingga 24 September 2024 agar tersedia untuk melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Sebelumnya, Mas Hilgers memang sempat memperkuat timnas Belanda U21 dengan catatan 1 kali penampilan. Bek berusia 23 tahun itu pun mengaku sempat memikirkan untuk membela timnas Belanda sebelum akhirnya mantap memilih timnas Indonesia. Mas Hilgers lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas pusat karena Indonesia merupakan negara besar sebagai tempat kelahiran kakeknya bernama Hendrik Victor Tombeng yang lahir di Ambon. Saya tentu sudah memikirkan hal itu kembali membela Belanda. Tapi Indonesia adalah negara yang besar dan begitu banyak darah dan keluarga saya yang sangat hidup, kata Mas Hilgers. Dia menyebut memperkuat timnas pusat dengan timnas Indonesia sama-sama istimewa kendati harus memilih salah satu dari kedua tim itu. Tentu saja timnas Belanda sangat menarik, salah satu timnas terbaik di dunia. Tapi bermain untuk Indonesia sama istimewanya dengan bermain untuk tim nasional Belanda, jelas Mas Hilgers. Pada akhirnya, Mas Hilgers memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan sudah tak sabar untuk mengenakan jersey merah putih. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
And I think that the pain that's deep inside is what defines. Ungkapan menohok Mauro Zijlstra soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 saya kira terlalu cepat, tapi jika memang berpeluang kenapa tidak? Pemain keturunan yang digadang-gadang akan dinaturalisasi, Mauro Zijlstra memberikan tanggapan soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain juara dan runner-up grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, tim peringkat ketiga dan keempat berhak mengikuti putaran keempat. Sehingga peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Belakangan ini Mauro Zijlstra berbicara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kepada media Belanda Voetbal Primeer. Striker berusia 19 tahun itu menilai timnas Indonesia memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia, namun bukan di edisi 2026 tapi edisi 2034. Piala Dunia 2026 mungkin datang terlalu cepat, tapi Indonesia berpotensi menuju Piala Dunia. Saya kira dalam 10 tahun ke depan, kata Mauro Zijlstra dikutip dari Voetbal Primeer. Bomber FC Volendam U21 itu melihat peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia terbuka karena terbukti mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Selain itu, timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain berkualitas seperti Jay Itzes, Maarten Paes, hingga calon pemain naturalisasi baru, Maes Hilgers. Terlepas dari hal itu, Mauro Zijlstra mengaku sudah menyerahkan sejumlah dokumen kepada PSSI untuk segera melakukan proses naturalisasi. Namun menurut Sekjen PSSI, Yunus menjelaskan bahwa proses naturalisasi bomber FC Volendam U21 tersebut belum diajukan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Jawaban menohok Justin Hubner atas sindiran media Malaysia. Usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Pemain belakang timnas Indonesia, Justin Hubner jawab sindiran media Malaysia usai menahan imbang Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong tersebut mampu menahan imbang Australia tanpa gol pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Selasa 10/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut jelas mengejutkan publik Asia. Pasalnya timnas Indonesia terpaut lebih dari 100 strip di FIFA ranking. Meski begitu, tim asuhan Sintayong mampu membalikan prediksi banyak pihak. Hasil tersebut juga meneruskan tren positif timnas Indonesia pada laga sebelumnya. Pada laga perdana, Jay Itzes dan kawan-kawan sukses meraup 1 poin dari markas Arab Saudi. Hasil tersebut justru mendapatkan sindiran dari media negeri jiran. Salah satu media yang melakukan hal tersebut adalah akun Twitter asal Malaysia, onuvootbal.my. onuvootbal.my dalam postingan tersebut secara langsung menyindir Australia dalam postingan tersebut. Akun tersebut menyindir bahwa Australia perlu belajar dari Malaysia untuk bisa menang lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media tersebut juga meminta pihak Australia untuk menyaksikan cuplikan laga perdana ronde kedua Grup G antara timnas Indonesia versus Malaysia. Laga tersebut dimenangi Malaysia dengan skor 2-3.
Cuitan dari akun tersebut mendapatkan komentar negatif dari fans Timnas Indonesia. Tak disangka pemain Timnas Indonesia juga turut memberi komentar atas postingan media asal Malaysia tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner. Pemain yang berposisi bek tengah tersebut mengirim komentar menohok untuk media tersebut. Ex-pemain Cerezo Osaka tersebut meminta akun tersebut untuk berkaca. Justin Hubner meminta kesadaran media tersebut bahwa Malaysia sudah tidak selevel dengan Timnas Indonesia lagi. Sebuah negara perlu untuk menerima dalam kurung dengan lapang dada, ujar Justin Hubner di kolom komentar akun Instagram Vibobal. Bahwa mereka dalam kurung Malaysia sudah tidak di level kita dalam kurung Timnas Indonesia lagi lanjutnya.